Oke, halo, kita ketemu lagi di channel Sevanya Daniela. Hari ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai grafik trigonometri ya. Jadi kemarin dua video terakhir saya sudah membahas mengenai grafik trigonometri untuk bentuk yang Y sama dengan sin AX. Ini mendapat pengali di depan sudutnya. Ini di mana di sini kita bisa tahu bahwa grafiknya akan dimampatkan, ditekan gitu ya. Grafiknya ditekan atau ditarik. Jadi dia ditekan atau dia tarik grafiknya gitu ya. Bentuk yang kedua, yang kedua yang saya bahas adalah Y sama dengan sin dari X ditambah dengan sebuah sudut tertentu, yaitu misalnya A berapa derajat gitu ya. Dan ini kita tahu gambarnya bagaimana si grafiknya kemudian dia bergeser ke kiri atau ke kanan gitu. Itu dua bentuk pertama yang sudah kita bahas kemarin, dan sekarang saya mau bahas bentuk yang ketiga, di mana dia mendapat pengali tetapi di depan sinnya. Jadi bentuknya adalah Y sama dengan A sin X. Jadi sinnya berada di depan. Gitu ya. Nanti kita akan coba untuk bentuk yang sin dan untuk bentuk yang cos. Oke. Buat kamu yang belum subscribe dulu. Jadi kalau kamu video-video kemarin kamu belum nonton, kamu bisa nonton, dan ada pembahasan nanti masih untuk bentuk yang keempat beberapa hari ke depan. Gitu ya. Oke, jangan kemana-mana, tonton videonya sampai selesai. Oke, yang di atas ini kita tahu bahwa ini adalah grafik sin ya. Jadi ini adalah grafik yang ini adalah Y sama dengan sin X. Sekarang kita coba untuk bentuk yang ketiga ini mendapat pengali di depan, gitu ya. Misalkan di sini saya buat ini karena grafiknya cukup lumayan mepet, mungkin saya buat kali dengan 0,5 aja. Jadi Y sama dengan 0,5 sin X. Gitu ya. Jadi pengali di depan ini sifatnya sebuah angka. Ya, bisa positif, bisa negatif. Di sini saya tuliskan 0,5 supaya grafiknya nggak terlalu besar. Gitu ya. Kalau dia dikali dengan 0,5 hasil sin X-nya, maka yang terjadi adalah si kurva ini tidak mengalami perubahan apa-apa, tetapi amplitudonya yang berubah. Gitu ya. Jadi kalau kita masukkan pada saat dia 0 dikali dengan 0,5 tetap 0. Gitu ya. Pada saat pi per 2, sin pi per 2 itu 1 dikali 0,5 jadi 1, jadi 0,5 di sini titiknya. Gitu ya. Pada saat pi dia tetap 0, pada saat 3 pi per 2 asalnya min 1 dikali 0,5 jadi min setengah. Gitu ya. Pada saat 2 pi dia tetap 0, sehingga grafiknya sekarang menjadi begini. Iya, grafiknya tidak mengalami perubahan apa-apa, hanya amplitudonya yang berubah. Gitu ya. Nah, kalau ini angkanya 2 berarti dia akan kurvanya membesar ke sana amplitudonya. Kebayang ya? Jadi ini adalah bentuk yang ketiga di mana dia mendapat pengali. Kalau pengalinya pecahan atau bentuknya kurang dari 1, maka amplitudonya mengecil. Kalau pengalinya lebih besar dari 1, maka amplitudonya membesar. Tidak ada pergeseran dan tidak ada perubahan perioda. Jadi tidak dimanfaatkan atau tidak ditarik ya. Hanya periodanya yang berubah. Ini bentuk yang ketiga. Oke. Sekarang bagaimana kalau untuk yang cosnya? Coba kita lihat untuk yang kedua. Y sama dengan angka di depannya misalnya pakai minus boleh. Minus 2 cos X. Di sini angkanya ada dikali pengalinya adalah minus 2. Gitu ya, minus 2 dari grafik yang pertama yaitu cos X. Nah, kalau kita masukkan seperti ini, maka pada saat dia 0, dia nilainya adalah 1 dikali minus 2, maka dia min 2. Ini kebetulan di sini cuma sampai min 1, min 2 paling bawah sini. Ini min 2. Gitu ya. Pada saat dia 90, dia cosnya 0 dikali dengan min 2 tetap 0. Gitu. Pada saat 180 dia min 1 dikali min 2, dia jadi positif 2 di atas ini. Gitu. Pada saat 270 dia tetap 0. Pada saat 360 dia 1 dikali minus 2 jadi minus 2 di bawah sini. Sehingga grafiknya sekarang berubah jadi begini. Grafiknya jadi begini, dia bentuk grafiknya. Gitu ya. Jadi ini adalah grafik pada saat dia dikali minus, maka si posisi amplitudenya berbalikan. Dan sekali karena dia angkanya lebih besar sama dengan 1, jadi dia mutlak dari 1, maka dia amplitudenya membesar tapi posisi terbalik. Jelas ya? Jadi dari sini kita udah bisa dapat 3 bentuk untuk
apa itu namanya, kurva trigonometrik atau grafik trigonometri, gitu ya. Jadi saya ingatkan kembali, untuk Y sama dengan sin AX, maka kurvanya dimanfaatkan atau ditarik, periodenya berubah, gitu ya. Kalau Y sama dengan sin X plus A atau plus minus, maka kurvanya digeser ke kiri atau ke kanan, gitu. Yang sekarang yang ketiga adalah Y sama dengan A-nya di depan, A sin X, maka kurvanya tidak mengalami perubahan kecuali amplitudonya berubah. Jelas ya? Jadi ini bentuk ketiga untuk grafik trigonometri. Nanti ada satu bentuk lagi yang mungkin beberapa hari ke depan atau besok saya akan buatkan, yaitu dia mengalami penjumlahan tapi di luar sudut. Itu bentuk yang keempat. Jadi ya, karena itu kamu kalau belum subscribe, kamu subscribe supaya kamu tahu informasi kalau ada video baru. Jelas ya? Mudah-mudahan ini bisa dimengerti. Kalau ada sesuatu yang kamu rasa belum mengerti, kamu bisa tulis pertanyaan kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa juga share ke teman-temanmu yang lain. Makasih sudah menonton, tetap semangat.